وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pembahasan tentang jenazah. Terakhir yang kita bahas kemarin adalah bahwa diperbolehkan kita menyolatkan jenazah yang sudah terlanjur dikuburkan, meskipun itu sudah beberapa saat, ya, meskipun 1 tahun, 2 tahun, gak ada masalah apabila kita memang belum mensolatkannya. Kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya dalam kitab saya ini, hadis 556. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yanha, melarang, anin na'i, dari mengumumkan kematian orang, lelayu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak akan pemahaman kita benar terhadap hadis ini kecuali kalau kita membaca hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Karena kalau kita membaca hadis ini saja, maka berarti kita mengharamkan, melarang orang-orang memberitahukan kematian siapapun juga. Tidak boleh memberitahu kepada jamaah masjid, tidak boleh memberitahu kepada kerabat kalau kita hanya membaca hadis ini saja. Karena itu hadis ini harus digabungkan dengan hadis setelahnya, hadis 557. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a, beliau mengumumkan kematian An-Najashi, Raja Najashi, Raja Ethiopia, fil yaumi, pada hari, alladhi, yang, mata fihi, dia mati di dalam hari tersebut, wa kharaja, dan beliau keluar, bihim, bersama mereka, para jamaah, minal musalla, ini mestinya ilal musalla, ya, ini tertulisnya mina, salah, ilal musalla, kepada musalla, yaitu lapangan untuk salat Id biasanya. Fasaffa, lalu beliau itu membaris, bihim, para sahabat, wa kabbara, dan beliau bertakbir, alaihi, terhadap jenazah Najashi, arba'an, 4 kali takbir. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini tampaknya bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena pada hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari lelayu, mengumumkan kematian orang, tetapi ternyata pada hadis ini beliau malah melakukannya. Nah, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, kalau ada 2 hadis sama-sama sahih, zahirnya bertentangan, maka hendaklah kita kompromikan. Jangan diambil salah satu dibuang yang lain, tetapi dikompromikan sehingga dua-duanya terpakai. Itulah yang dimaksud oleh para ulama, i'malu ad-dalilaini aula min ihmali ahadihima. I'malu, mengamalkan atau mempergunakan ad-dalilaini, 2 dalil, aula, itu lebih utama, min ihmali ahadihima, daripada kita membuang salah satu dari 2 dalil tadi. Itu kalau dalilnya sama-sama sahih. Nah, kita lihat di sini hadis pertama melarang na'yu, itu hadisnya sahih, dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Adapun hadis yang kedua bahwasanya Nabi sendiri melakukan na'yu, memberitahukan kematian orang, ini juga hadisnya sahih, bahkan muttafaqun alaih. Nah, karena itu ternyata kalau kita lihat penjelasan para ulama bahwa memberitahukan kematian orang yang dilarang itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa lalu. Orang jahiliyah ketika ada orang mati, apalagi orang yang mulia, maka mereka akan umumkan di semua penjuru kota tersebut.
Dia akan umumkan satu orang untuk teriak-teriak, naik onta atau naik kuda keliling di kabilah-kabilah manapun juga. Kalau di sini ya di desa ini, kemudian desa selatannya, desa utaranya, semuanya dikelilingi, supaya diketahui kematian orang mulia tersebut. Ini kalau orangnya orang mulia, orang terkenal, orang terpandang, seperti itu. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tujuan layu bukan supaya orang-orang pada datang untuk mensolatkan, mendoakan, tetapi tujuan lelayu semata-mata untuk menunjukkan kemuliaan orang yang mati tersebut. Maka inilah yang dilarang oleh Rasul SAW. Karena itu ringkasnya, kalau mau kita bahas secara fikih, maka na'yu itu adalah hukumnya ada 3. Yang pertama, na'yu adalah sunnah apabila kita melakukannya untuk tujuan mengumpulkan orang supaya pada sholat jenazah, sehingga yang diberitahukan tentang kematian itu siapa? 1, kerabat-kerabatnya orang mati tadi. 2, rekan-rekannya orang mati tadi. 3, tetangga-tetangganya orang mati tadi. 4, orang-orang soleh, karena orang-orang soleh adalah doanya mustajab. Nah, maka kita undang mereka supaya mereka datang untuk mensolatkan jenazah orang tersebut. Nah, maka ini adalah sunnah Nabi SAW. Karena Rasul SAW mengundang para sahabat. Sahabatnya kan berarti tetangga-tetangga beliau, supaya mensolatkan jenazah untuk Raja Najasyi, di mana dia mati di Ethiopia, sementara tidak ada satupun yang mensolatkan jenazah beliau di sana, karena di sana negara kafir. Nah, maka ini diperlukan kepada sholat jenazah untuk Raja Najasyi ini. Maka yang sudah kita lakukan selama ini tidak ada masalah, karena kalau ada yang mati di antara kita, kita akan beritahukan kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada para kiai yang ada di samping kita, di samping kanan kiri kita. Nah, itu sesuatu yang sunnah, bagus, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau na'yu atau pengumuman kematian itu dilakukan dengan tujuan untuk berbangga-bangga sebagaimana zaman jahiliyah dulu, maka inilah yang diharamkan. Yang ketiga, apabila na'yu atau pengumuman kematian tadi dilebar-lebarkan pengumumannya, diluas-luaskan pengumumannya, padahal tidak ada keperluan, nah, maka di situ hukumnya adalah makruh. Misalnya diumumkan di YouTube atau diumumkan di Facebook dan sebagainya, diumumkan sehingga seluruh dunia bisa membacanya. Ini tujuannya untuk apa ini seperti ini? Tidak ada perlunya kan? Nah, karena tidak ada perlunya, maka hukumnya adalah apa? Makruh. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Itu menyerupai adat jahiliyah zaman dulu, meskipun tidak betul-betul menyerupai sama sekali persis, tetapi di situ ada sedikit keserupaan. Nah, maka hukumnya oleh para ulama dikatakan makruh. Karena itu nggak usahlah kita pakai Facebook dan sebagainya untuk informasi kematian ini, cukup untuk kerabat-kerabat, orang-orang dekat saja. Kalau memang dia orang yang besar, misalnya orang yang punya banyak kenalan, kiai besar, banyak muridnya, nah pada waktu itu kita umumkan secara luas, itu wajar, karena muridnya sudah tersebar kemana-mana. Seorang kiai besar, muridnya ada di seluruh Indonesia ini, nah wajar kalau begitu kita luaskan pengumumannya. Tapi salah satu di antara kita mati, ya orang biasa yang tidak diperlukan untuk diumumkan luas kematiannya, maka tidak usah diumumkan luas, diumumkan sekitar saja yang kira-kira perlu untuk mensolatkan kepada jenazahnya. Tapi ini masalah yang pertama dari hadis ini. Adapun masalah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasul SAW kharaja bihim ilal musalla, melakukan sholat jenazah di musalla, di lapangan tempat sholat id. Berarti ini menunjukkan bahwa termasuk sunnah sholat jenazah tidak dilakukan di masjid, tetapi dilakukan di musalla atau di lapangan. Kira-kira sekarang masih ada nggak ini, Pak? Jarang apa mboten-mboten, Pak? Saya pengen tanya, pernah nggak sholat jenazah di lapangan berikut ini? Belum pernah ya? Nah, ini perlu dihidupkan nih. Nah, ini imamnya Pak Sidik di sini. Maka kalau dihidupkan sunnah ini bagus, karena betul-betul sunnah ini sudah mati betul. Yang menghidupkan sunnah ini Syekhul Albani rahimahullah. Beliau membaca hadis-hadis Nabi yang sangat banyak,
Nabi nggak pernah atau jarang sekali sholat jenazah di masjid kecuali beberapa kali. Beberapa kali aja. Sampai para sahabat itu rata-rata itu lupa. Para sahabat itu rata-rata pahamnya sholat jenazah itu ya di lapangan. Aisyah radhiyallahu anha ketika minta supaya jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini seorang sahabat Nabi yang termasuk yang dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ketika dia mati, Aisyah berpesan, nanti tolong jenazahnya dimasukkan masjid, saya akan mensolati jenazahnya sebelum dikuburkan, karena kan rumahnya Aisyah kan nempel masjid, nah, maka minta dimasukkan di masjid. Maka para sahabat semuanya kemudian protes kepada Aisyah, gimana ini jenazah kok dimasukkan di masjid? Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa heran terhadap para sahabat. Subhanallah, kenapa kalian itu cepat lupa terhadap sunnah Nabi SAW? Nabi kan juga pernah dulu satu kali menyolatkan jenazah di masjid. Nah itu karena yang dilakukan oleh Nabi hanya satu kali atau dua kali, menyebabkan para sahabat pada lupa, sehingga semuanya protes terhadap Aisyah, kenapa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dimasukkan. Nah, maka Syekh Albani melihat kondisi seperti ini, beliau berpesan, nanti kalau saya mati, sholatkan di lapangan. Nah, maka beliau ini termasuk ulama yang menghidupkan sunnah ini. Meskipun memang boleh kita sholat jenazah di masjid, gak ada masalah, ada hadisnya, nanti akan kita lihat dalilnya ada. Tapi lebih sering Nabi sholat jenazah di lapangan. Nah, maka kalau kita ini tidak pernah sholat jenazah di lapangan, berarti kita sudah mematikan sunnah Nabi ini. Tapi seandainya kita sekali melakukannya di lapangan supaya orang-orang pada tahu, nah ini sudah cukup bagus untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berpesan, kalau saya mati sebisa mungkin nanti disolatkan di lapangan. Kalau memang mudah, tapi kalau tidak mudah ya nggak usah dipaksakan lah, ya, yang gampang di mana lah. Tapi kalau memang seperti di sini ya, ada masjid, ada lapangan dekat sekali, bagus sekali kalau disolatkan di lapangan. Di masjid tidak apa-apa, tetapi di lapangan lebih afdal. Kemudian masalah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat ghaib. Karena di sini An-Najasyi saya sudah sampaikan tadi, raja Ethiopia. Madinah dengan Ethiopia jauh sekali, harus berlayar naik kapal untuk menuju Ethiopia itu. Maka sekaligus hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu belum ada WA, Pak, belum ada HP, tetapi pada hari kematian Najasyi di Ethiopia, beliau di Madinah sudah bisa menginformasikan. Maka di sini dikatakan fil yaumil ladzi mata fihi, beliau informasikan kematian Najasyi pada hari di mana dia wafat. Ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dalil kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini dalilnya madhab Syafi'i dan juga dalilnya madhab Hambali, bahwasanya kita disyariatkan untuk melakukan sholat ghaib. Sholat ghaib maksudnya adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di depan kita, tapi di tempat yang jauh. Seperti kemarin yang saya contohkan, Dr. Josi Rizal wafat, beliau mungkin di Jakarta rumahnya, tapi kita di Solo mensolatkan jenazah beliau. Nah itu dalilnya adalah hadis ini, hadis pensolatan terhadap jenazah Najasyi. Ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kalau madhab Hanafi dan madhab Maliki, mereka berpendapat tidak disyariatkan sama sekali. Tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapat pertama, karena buktinya dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang saya harus jujur, ini masalah yang para ulama berselisih pendapat sangat banyak. Sebagian ulama berpendapat salat ghaib itu hanya dilakukan apabila jenazahnya tidak ada yang mensolatkan, karena Najasyi tidak ada yang mensolatkan. Sebagian lagi berpendapat salat ghaib hanya dilakukan kalau jenazahnya itu ada di arah kiblat. Jadi misalnya kita di Solo, jenazahnya kalau di Surabaya tidak salat ghaib. Kenapa? Di timurnya, ya, bukan ke arah kiblat. Tapi kalau misalnya jenazahnya di barat, ya, di arah Semarang, nah, maka kita orang Solo mensolatkan jenazahnya karena dia di arah kiblat. Karena Raja Najasyi ini di Ethiopia, nah itu memang arahnya ke arah kiblat juga, yaitu ke arah, kalau dari Madinah ke arah selatan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya disolatkan ghaib
itu hanya untuk orang-orang yang manfaatnya besar terhadap umat Islam ini, seperti Raja Najasyi ini, manfaatnya besar untuk sahabat-sahabat Nabi yang tertindas di Makkah sehingga mereka harus hijrah ke Ethiopia dilindungi oleh Raja Najasyi. Banyak pendapat para ulama, tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i, mazhabnya orang-orang Indonesia rata-rata, dan juga mazhab Hambali, mereka berpendapat dilakukan salat gaib secara mutlak, tidak perlu syarat-syarat seperti itu tadi. Kemudian masalah yang lain dalam hadis ini, bahwasanya kabbaru alaihi arba'an, salat jenazah itu takbirnya ada berapa? Ada 4, arba'an. Tapi memang takbir salat jenazah itu riwayatnya yang sahih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi maksimalnya 9, minimalnya 4. Karena itu kita boleh milih bebas. Seandainya kita milih 4, ya memang itu pendapat rata-rata ulama. Tapi kalau kita milih 5, ada dalilnya, insya Allah nanti akan kita baca. Milih 6 takbirnya, ada dalilnya, insya Allah akan kita baca nanti. Adapun takbir 9 kali, maka itu bisa ditemukan hadisnya paling mudah dari kitab Ahkamul Janaiz, kitab hukum-hukum jenazah yang ditulis oleh Syekhul Albani rahimahullah. Dan alhamdulillah buku ini sudah banyak diterjemahkan, ya, di Indonesia ada. Kata kuncinya kata tis'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah, mensalatkan jenazah pamannya Hamzah. Amara bihi fahuyi'a ilal qiblah, maka beliau memerintahkan supaya disiapkan menghadap ke arah kiblat. Tsumma kabbara alaihi tis'an, kemudian Nabi takbir terhadap jenazah pamannya 9 kali takbir. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 104. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Rata-rata orang taunya sholat jenazah takbirnya hanya 4. Kalau lebih dari 4 mungkin di subhanallahi, takbir openg 5 subhanallah, nggak perlu subhanallah, ya biarkan aja. Subhanallah itu kalau nanti 10 kali, nah baru subhanallah. Kowe mesti lali kowe, apa kowe 10 piye? Oh iya, saya tadi tujuannya 9, tapi lupa tadi, ngitungnya salah. Nah, itu bisa jadi. Tapi pokoknya kalau sampai 9 itu jangan ditasbihi, biarkan aja. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain yang berkaitan dengan hadis ini, tapi tidak ada kaitannya dengan jenazah. Faedah yang pertama adalah kata-kata An-Najasyi. Najasyi itu bukan nama, tetapi itu adalah laqab atau julukan untuk setiap raja di Ethiopia. Seperti Fir'aun itu adalah raja untuk Mesir. Seperti Tubba itu adalah raja untuk Yaman. Seperti Kaisar itu raja untuk Romawi. Kisra itu raja untuk Persia. Presiden itu raja untuk Indonesia. Maka itu semuanya bukan nama, tapi adalah laqab-laqab. Tentang Tubba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Nah, surat Qaf, wa ashabul aikati wa qaumu Tubba, dan ashabul aikah dan kaumnya Tubba. Nah, Tubba itu adalah setiap raja Yaman. Di Yaman itu disebut sebagai Tubba. Nah, Tubba yang dimaksudkan dalam surat Qaf ini adalah seorang raja Yaman yang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu tubba'an." Kalian jangan mencaci Tubba. Fa innahu, karena sesungguhnya Tubba itu kana qad aslam, dia sudah masuk Islam dia. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, maka Tubba itu ya bisa Islam, bisa kafir. Sekarang Tubba'nya Yaman saya nggak tahu dia Islam atau kafir, atau kalau Islam ahlu sunnah atau ahli syiah, wallahu alam, saya nggak paham. Tapi kembali ke sini, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kharaja bihim ilal musalla, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama mereka. Dalam bahasa Arab kata-kata kharaja artinya keluar. Kemudian kalau ditambahi dengan ba yang disebut huruf jar, maka ini maksudnya adalah mengeluarkan.
atau dengan terjemah yang gampang tadi, keluar bersama-sama para sahabat, menyuruh keluar, kharaja bihim, mengeluarkan para sahabat, mengajak para sahabat keluar ilal musalla, ke lapangan. Nah, maka untuk salat jenazah ini memang perlu ada yang mimpin, ada yang menginformasikan, ada yang memandu di mana tempat sholatnya, diajak pada jam berapa, pada waktu kapan. Ini perlu ada informasi yang jelas supaya orang-orang bisa kumpul dengan banyak. Dan ini salah satu tujuan salat jenazah, bagaimana supaya yang mensolatkan adalah orang banyak. Nah, maka perlu informasi yang jelas, mau disolatkan jam berapa, mau dikuburkan jam berapa, jelas informasinya, sehingga orang-orang enak untuk mengikuti salat jenazah tersebut. Hadis berikutnya, hadis 558. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya tadi membaca wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Saya tambahkan qala, padahal tidak ada. Ini memang cara membaca hadis yang benar sebenarnya seperti itu. Sebelum dilanjutkan kalimat berikutnya itu pakai qala dulu, tapi memang dihapus oleh para penulis kitab ini untuk meringkas. Qala, Ibnu Abbas berkata, sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki pun, muslim yamutu, yang mati, fayaqumu, lalu berdiri, yaitu mensalatkan jenazahnya, ala janazatihi, terhadap jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa, kecuali syafa'ahumullah, Allah menerima syafaat mereka, fihi, terhadap jenazah tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilahnya salat jenazah sampai berjumlah 40 orang. Tetapi 40 orang ini syaratnya adalah la yusyrikuna billahi syai'a, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang-orangnya orang-orang jelek, meskipun jumlahnya 1000 orang, ini enggak ada fungsinya. Tetapi kalau orang-orang baik, tidak syirik kepada Allah, orang-orang paham, orang-orang ngaji seperti panjenengan ini, paham mana syirik mana tidak, sehingga karena ngaji paham tidak melakukan kesyirikan, nah inilah yang nanti sholat jenazahnya akan berguna. 40 orang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara tidak langsung menyuruh kita secara tidak langsung supaya kita itu bergaul dengan orang-orang baik. Hadis ini secara tidak langsung menyuruh kita supaya kita bergaul dengan orang-orang pengajian. Hadis ini secara tidak langsung menyuruh kita supaya kita sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kalau kita sholat berjamaah di masjid, kita mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, kita bergaul dengan orang-orang baik, merekalah yang akan mensolatkan jenazah kita. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang jelek, nah mereka pula yang akan mensolatkan kita. Padahal di sini Rasulullah SAW mengatakan la yusyrikuna billahi syai'an. Syaratnya 40 orang ini supaya sholat jenazahnya itu makbul doanya, itu harus tidak syirik, harus orang-orang baik. Makanya kalau kita ada masjid di sebelah kita tidak sholat, sangat rugi kita. Nanti kalau kita mati, siapa yang mensolatkan kita? Orang-orang masjid mau mensolatkan juga males nih, om dhisik edoran masjid nih. Meh tak sholat ke piye? Nah, paling-paling yang dipanggil teman-teman dia, iki lho kancamu mati lho, sholat nokono. Yang dipanggil adalah orang-orang yang tidak pernah ke masjid juga. Mereka lah yang diajak untuk mensolatkan jenazah orang tersebut. Nah, maka ini secara tidak langsung memang menghasung kita supaya bergaul dengan orang-orang yang baik. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang baik dan orang yang buruk kalau kita bergaul dengan mereka. Innama mathalul jalisi salih, tiada lain perumpamaan orang teman duduk yang baik, wa jalisi su, dan teman duduk yang jelek. Kahamilil miski, itu seperti pembawa minyak wangi misik, wa nafikhil kir, dan seperti orang yang meniup tukang pandai besi, ya, yang meniup ububannya itu. Fahamilul miski, maka pembawa minyak wangi misik, imma ayyahdiyaka,
ada kalanya dia memberikan kamu minyak wangi sehingga kamu dapat wanginya. Wa imma an tabta'a minhu, ada kalanya kamu beli dari dia dapat wangi juga. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, ada kalanya kamu mendapatkan bau wangi. Tidak beli, tidak dikasih, tapi sudah bau wangi, udah lumayan. Kita lapar dekat-dekat pada tukang sate, udah lumayan bisa kenyang dengan baunya. Gimana Pak? Napa tambah luwe? Adapun wanafikhul kir, tukang pandai besi yang dia meniup besinya tadi, imma ayyuhriqa thiyabaka, kalau kamu dekat-dekat ada kalanya dia membakar bajumu. Wa imma an tajida rihan khabithah, ada kalanya kamu mendapatkan bau yang tidak enak. Hadis muttafaqun alaih. Nah, teman baik juga seperti itu, Pak. Meskipun kita bukan orang baik, kalau kita bergabung dengan orang-orang baik, kita akan dapat baiknya. Karena kalau kita mati, meskipun kita orang tidak baik, tapi yang mensolatkan kita orang-orang baik, karena kita bergaul dengan mereka, akhirnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita bergaul dengan orang-orang baik. Janjinya kita ini orang baik atau orang tidak baik, gitu, atau sedengan. Kita ngaku wong apik, kita perlu ditanda tanya nih. Ngaku wong apik kok salat tahajudnya ora tenanan. Ngaku wong apik kok infake nggih ora kuat nggih. Pomo buka dompet ngoten enten 2000 kalih 20.000 mesti dipilih sing 2000 nggih. Ngoten ngaku wong apik nggih. Ini kan berarti tanda tanya nggih. Kita ini harus tanda tanya kita ini nggih. Jane wong apik apa wong meragukan nggih. Nah, maka hendaklah kita bergaul dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan kita nanti kalau mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, berdasarkan hadis ini, arba'una rajulan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang semisal ini kalau kita kumpulkan ada 3 hadis. Hadis yang pertama mengatakan kalau disolatkan 40 orang maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya mengatakan kalau disolatkan 100 orang maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya lagi mengatakan kalau disolatkan 3 shaf maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya kalau mau kita kompromikan, maksudnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung supaya sholat jenazah itu hendaklah dikumpulkan orang yang banyak. Jadi kadang-kadang beliau menyebutkan 40, kadang-kadang beliau menyebutkan 100, kadang-kadang beliau menyebutkan 3 shaf. Itu tujuannya supaya menghasung orang. Kalau ada yang mati jangan dibiarkan, kumpullah supaya banyak itu yang mensolatkan itu. Nah, maka disinilah perlunya kita mengumumkan. Karena kalau tidak diumumkan, nanti yang sholat hanya 1-2 orang. Maka di sini diperlukan untuk na'yu atau pengumuman kematian jenazah dalam rangka memperbanyak orang yang sholat jenazah ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan rajulin muslim, seorang laki-laki muslim. Ini hukumnya tidak hanya untuk laki-laki, tetapi berlaku juga untuk perempuan. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan laki-laki ini karena biasanya pengajian seperti ini yang menghadiri adalah kaum laki-laki. Maka beliau menyampaikan sesuai siapa yang diajak bicara. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab syarah itu disebutkan bahwasanya rajulin muslim itu sifatnya adalah wasfun tardiyun. Apa maksudnya? Ya, Nabi itu menyebutkan laki-laki itu karena memang yang diajak bicara adalah laki-laki. Bukan berarti ini khusus hukumnya untuk laki-laki. Sehingga kalau jenazah perempuan 40 orang tidak cukup, enggak begitu. Sama aja. Laki-laki perempuan hukumnya sama di dalam Islam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau salat jenazah kurang dari 40 orang? Nah, maka jawabannya adalah tadi kan ada 3 hadis ya. 100 orang, 40 orang sama 3 shaf. Maka kalau jumlahnya kurang dari 40 orang, hendaklah kita bagi menjadi 3 shaf. Jadi misalnya yang hadir hanya 6 orang. Memang di situ kampungnya kampung rata-rata orang kafir, muslimnya hanya sedikit. Yang bisa sholat jenazah hanya 6 orang, nggak apa-apa. Shaf pertama 2 orang, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 2 orang. Nggak ada masalah seperti ini. Mungkin antum bertanya apa dalilnya? Mari kita lihat. Kita tulis saja salasata sufufin.
Karena adalah Malik bin Hubairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi janazah, kalau didatangkan satu jenazah, fataqalla man tabi'aha, ternyata yang mengikuti jenazah hanya sedikit, jazaahum thalathatu sufuf, dia bagi menjadi 3 shaf, thumma shalla 'alaiha, kemudian kemudian dia mensalatkannya. Ini hadis, riwayat ini diriwayatkan oleh kitab Sunan, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi. 3 kitab ini semuanya meriwayatkan ini. Maka ini dasar kita membagi 3 shaf apabila jumlah salatnya orang salatnya hanya sedikit. Dan jangan salah paham, karena sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya disunahkan shaf salat jenazah itu ganjil. Enggak begitu. Salah paham itu. Kata-kata 3 di sini bukan supaya ganjil, bukan, tetapi karena ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang disolati 3 shaf maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau sholatnya sudah 4 shaf, perlu diganti menjadi 5 shaf enggak? Enggak perlu. Kenapa? Sudah memenuhi syarat. Syaratnya tadi apa? 3 shaf. Berarti udah memenuhi syarat. Udah 4 shaf berarti malah lebih, ya. Sudah sisa malahan, enggak ada masalah. Tapi kalau jumlahnya sedikit, hanya 2 shaf, nah kita perlu membagi menjadi 3 shaf. Itu maksudnya. Maka sama sekali ini bukan dalil mengganjilkan shaf salat jenazah, bukan. Ini satu pemahaman yang salah. Ini perlu saya jelaskan kenapa? Karena saya dulu pernah mengalami kesalahan ini. Saya dulu ketika masih santri diangkat sebagai imam salat pada waktu itu. Karena di masjid itu memang imamnya sudah sepuh, sudah tua, akhirnya sudah udzur tidak bisa ngimami, akhirnya saya diangkat sebagai imam, sebagai penggantinya. Nah, maka pada hari-hari tersebut ketika ada jenazah didatangkan ke masjid tersebut, saya biasanya tanya kepada ibu-ibu, jumlah shafnya berapa? Bapak-bapak, jumlah shafnya berapa? Saya pengen supaya ganjil. Nah, tapi ternyata setelah tambah ilmu, baru saya sadar bahwa itu pemahaman yang salah. Nggak ada satupun ulama membuat judul bab ini bab fadilah sholat jenazah shafnya ganjil, nggak ada, Pak. Yang ada adalah bab sholat jenazah shafnya 3 shaf. Itu maksudnya. Jadi supaya shafnya banyak maka dibikin 3 shaf dan seterusnya. Kita tambah lagi hadis 559. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala shallaitu aku salat wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin, terhadap seorang perempuan matat, yang dia itu mati fi nifasiha, pada waktu nifasnya, yaitu ketika melahirkan anaknya. Faqama, maka beliau berdiri, wastaha, di bagian tengah wanita tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tata cara mensolatkan jenazah wanita adalah imam berdiri di bagian tengah badan wanita tadi, menghadap ke bagian tengah badan wanita. Dengan kata lain, menghadap ke bagian pantat wanita. Ini jenazah wanita, maka imamnya berdiri di bagian pantat wanita tersebut. Untuk jenazah laki-laki, hendaklah imam berdiri di bagian apa? Kepalanya. Itu sunnah Nabi SAW. Dan inilah yang dianut oleh madhab Syafi'i. Karena menurut madhab Hanafi sama saja, laki-laki perempuan jangan dibedakan, nggak usah dibedakan. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat madhab Syafi'i yang mengatakan untuk jenazah perempuan maka imamnya berdiri di tengah badan perempuan tersebut, menghadap tengah badan perempuan tersebut, sementara kalau laki-laki menghadap pada arah kepalanya. Nah, untuk arah kepala mana dalilnya? Dalam kitab ini mungkin tidak ada ya, tapi sudah terkenal dalam kitab-kitab yang lain sehingga tidak usah perlu kita tampilkan di sini. Kemudian perhatikanlah kata-kata ini. Dalam hadis ini disebutkan matat fi nifasiha. Wanita ini mati ketika nifasnya. Ini penjelasan tidak ada kaitannya dengan hukum. Artinya kalau ada wanita mati dengan sebab apapun juga, tata cara salat jenazahnya tetap seperti ini. Jadi ini bukan karena dia matinya karena nifas maka Nabi menghadap ke arah pantatnya, tidak seperti itu. Mati apa saja sama saja caranya.
Mungkin muncul pertanyaan, kenapa untuk laki-laki di kepala, kenapa untuk perempuan di bagian pinggulnya? Nah, maka para ulama menalar, mereka mengatakan kalau imam berdiri bagian pinggul, maka ini lebih menutupi terhadap jenazah tadi. Karena kalau berdiri di arah kepalanya, maka berarti semua badannya akan terlihat oleh jamaah. Kalau dia berdiri di bagian tengahnya, maka ini lebih tertutupi dari para jamaah. Maka dari sini kita ambil pelajaran juga. Perempuan itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk ditutupi, tidak untuk dibuka-buka. Maka perempuan itu kalau menutup wajahnya dengan cadar bagus, lebih bagus daripada yang tidak bercadar. Meskipun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat cadar untuk yang cantik saja, yang tidak cantik tidak usah. Ada yang berpendapat juga begitu. Tapi menurut saya ini kurang bagus pendapat ini. Apalagi kalau kita mengatakan kepada orang perempuan yang pakai cadar, wes rasa nganggung, rayu, apalagi begitu, ini orang sopan blas seperti ini. Ini saya sampaikan kenapa? Karena ada yang ngomong begitu, Pak. Ini kurang punya hati orang seperti ini. Semestinya tidak perlu ngomong-ngomong masalah begitu, apalagi itu hanya pendapat sebagian kecil ulama saja. Tapi intinya cadar memang tidak wajib. Yang memakai alhamdulillah bagus, yang tidak memakai juga nggak ada masalah. Itu wajah dia sendiri, silahkan mau dipakai cadar atau tidak terserah. Tapi kita ambil pelajaran dari sini, Islam mengajarkan perempuan hendaklah ditutup, bukan dibuka-buka auratnya. Bahkan sampai mati pun Rasulullah SAW sholatnya di bagian tengah badannya. Ini semata-mata tujuannya supaya dia lebih tertutupi. Hadis 560. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi demi Allah, laqad sungguh-sungguh telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kepada ibnai, dua putranya, Bayda, Bu Bayda. Bayda ini nama bagi seorang perempuan. Fil masjid, di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat jenazah di masjid. Dan inilah yang saya ceritakan tadi. Aisyah mengatakan, subhanallah, betapa cepatnya para sahabat ini lupa terhadap sunnah Nabi. Nabi juga pernah sholat satu kali di masjid terhadap jenazahnya dua putra Bu Bayda. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Bayda ini sebenarnya bukan nama tapi laqab. Ada seorang sahabat Nabi perempuan namanya Da'at. Nah, dia mungkin kulitnya sangat putih sehingga dia disebut Bayda, ya, wanita yang sangat putih kulitnya. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita bolehnya kita memberikan laqab kepada seseorang yang laqab tersebut tidak merupakan celaan terhadap dia. Tapi kalau laqab itu terhadap dia merupakan celaan, maka tidak boleh. Putih ini kan malah pujian, Tapi kalau hitam, nah itu biasanya celaan. Sehingga kalau kita menyebut teman kita yang sangat hitam, kita panggil negro, nggak boleh, kecuali dengan kerelaan hati dia. Kalau dia mengatakan ora apa-apa, ya panggillah negro, malah kayak Bilal, ahli jannah. Nah, dia senang malah dipanggil negro, ya sudah, panggil negro nggak apa-apa. Saya punya tetangga di Merugi itu, dipanggil mulus, dan dia senang aja, nggak ada masalah. Padahal dia dipanggil mulus itu karena kulitnya ini brokel, seluruh tubuh brokel kabeh. Saking brokelnya itu sampai dipanggil mulus. Nah, dia nggak ada masalah, nah, nggak apa-apa berarti. Tapi kalau dia tidak rela dipanggil mulus karena menganggap ini satu celaan terhadap dia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surat apa? Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu saling memanggil dengan laqab-laqab. Bi'salismul fusuq ba'dal Islam, ba'dal iman. Sejelek-jelek nama fasik setelah iman, nggak boleh seperti itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya 561. Wa an Abdurrahman bin Abi Laila qala, kana adalah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukabbiru, beliau bertakbir ala janaizina, untuk jenazah-jenazah kita, arba'an, 4 kali takbir. Wa innahu, dan sesungguhnya dia kabbara, pernah bertakbir ala janazatin, kepada seorang jenazah, khamsan, 5 kali takbir. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada beliau, faqala, maka dia menjawab, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, juga bertakbir 5 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam 4. Hadis ini yang saya sampaikan tadi menunjukkan disunahkannya juga takbir sholat jenazah 5 kali.
Pernah nggak Pak Siddiq di sini takbir sholat jenazah 5 kali Pak? Belum ya? Nah, mungkin suatu saat nanti dilakukan ya. 5 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya berpendapat nih, untuk para kiai-kiai kita paling bagusnya ya takbirnya ditambahi lah. Kiai besar misalnya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir misalnya, nah, kalau wafat nanti takbirnya berapa? 9, dipolke takbirnya, ini kiai besar. Pengen kiai kecil nih, kayak saya, bukan kiai tapi ustadz kecil, kita tambahi sini lah, ojo papat lah, kurang akeh Pak nih Pak. Kalau imamnya masjid ini Pak Siddiq, suatu saat misalnya wafat, nah, takbirnya 9 nggak apa-apa. Beliau ngimami kita setiap hari, ada fadilahnya besar. Jangan hanya 4 kok pelit men, Ngaten Pak Siddiq, Pak Siddiq nanti kalau wafat jangan 4 takbirnya, tambah lagi. Ini bukan doa supaya beliau wafat, bukan ya. Nah, semua orang pasti mati ya, tapi maksud saya adalah orang-orang yang punya fadilah ini perlu ditambahi takbirnya. Hadis terakhir 562. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Ali kabbara ala Sahl bin Hunayf, mentakbiri jenazahnya Sahl bin Hunayf 6 takbir. Wa qala, dan beliau mengatakan, innahu badri, soalnya dia itu ahli perang Badar, dia ikut perang Badar. Nah, ini dalil apa yang saya ucapkan tadi. Kalau orangnya mulia, maka takbirnya ditambah. Ini Ali bin Abi Thalib tidak rela mentakbiri Sahl bin Hunayf kok hanya 4. Kenapa? Ahli perang Badar, orang-orang mulia di antara sahabat Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, dan asal hadis ini dalam Sahih Bukhari. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa saja yang kita baca dalam sholat jenazah. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 9, apa saja yang kita baca, itu jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.